Tuhan, puji Tuhan, hari ini penuh sukacita ya. Puji Tuhan, sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita, selama kita mengarungi kehidupan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan kita ini tidak boleh lemah. Ya, kita tidak boleh lemah, apalagi sampai menyerah. Ya, apapun keadaan yang terjadi sekitar kita yang begitu keras dan menekan hidup kita, bahkan sekitar kita, keadaan kita yang menekan kita harus mampu bertahan, bahkan bisa mengatasi keadaan yang terjadi dalam kehidupan ini, bahkan kita menjadi umat-umat yang menang. Amin saudara. Sebab memang kehidupan ini begitu dahsyat saudara, yang menekan setiap orang percaya. Nah, kita ini sebagai orang percaya tentunya harus sekali lagi tetap kuat dan tidak boleh menyerah. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus kuat, dan ketika kita kuat tentunya kita membutuhkan yang namanya kekuatan. Kekuatan inilah yang kita perlukan. Nah, mari kita pelajari kekuatan yang kita perlukan itu apa? Kekuatan apa? Kita lihat dalam Keluaran 15 ayat yang kedua. Keluaran 15 ayat yang kedua. Ini kekuatan yang kita perlukan ketika kita ini disebut sebagai orang percaya. Kita lihat dalam Keluaran 15 ayat yang kedua. Sudah dapat ya Bapak Ibu? Sudah ada, kita baca bersama-sama. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Katakan amin saudara. Ternyata salah satu sumber kekuatan kita, salah satu yang membuat kita kuat, ya harusnya kita ketahui hanya kekuatan daripada Tuhan. Ini yang harus kita mengerti. Dan di dalam Keluaran 15 ayat yang kedua, itu dinyatakan dengan jelas oleh Musa kepada setiap kita, bahwa sesungguhnya ada satu kekuatan yang luar biasa, dan sumbernya ada di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan inilah yang menjadi kekuatan yang diandalkan oleh Musa. Musa sangat sadar, dan memang saya katakan sudah sangat terbukti di dalam setiap perjalanan bangsa Israel ketika Musa bawa keluar dari tanah Mesir. Begitu banyak dinyatakan oleh Tuhan bahwa ternyata kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Israel hanya bersumber dari kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kekuatan yang datangnya daripada Tuhan inilah yang menjadi rahasia daripada Musa dan bangsa Israel untuk bisa berjalan mengarungi lembah daripada padang gurun yang terjadi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di dalam kehidupan ini juga harus sadar bahwa sesungguhnya kita ini nggak bisa apa-apa, saudara. Kita ini tidak mampu apa-apa sesungguhnya. Kita ini adalah orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu firman Tuhan haruslah menyadarkan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya memang kita ini membutuhkan kekuatan, dan kekuatan itu sumbernya berasal daripada kekuatan Tuhan. Saya selalu tekankan ini karena kekuatan Tuhan itu bukan sebuah kekuatan yang secara fisik, saudara. Bukan cuma kekuatan yang kita lihat secara fisik, tetapi satu kekuatan yang menopang dari dalam hidup kita. Ini kekuatan Tuhan. Bukan karena kita punya kekuatan secara fisik, itu bukan yang dilihat seperti itu. Tetapi ternyata kekuatan Tuhan itu adalah kekuatan yang menopang kita dari dalam diri kita, dan itu yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang kuat. Ya. Nah, di zaman sekarang ini, dan saya katakan akan datang, bahkan zaman dahulu juga sudah dinyatakan dengan jelas bahwa manusia itu sangat membutuhkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Berarti kekuatan Tuhan itu selalu manusia butuhkan di dalam kehidupan ini, di dalam segala zaman.
Kekuatan ini kita butuhkan. Nah, Alkitab menyatakan jika semakin hari semakin kita melangkah ke masa-masa yang sukar. Ini Alkitab menjelaskan kepada setiap kita. Kita semakin hari itu memang melangkah ke masa-masa yang sukar. Ya, kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, Saudara. 2 Timotius 3 yang pertama. Ini berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini peringatan yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Saudara bisa baca nanti di rumah mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Ya. Di mana ada masa-masa yang semakin sukar di dunia ini. Di kehidupan ini kita sangat perlu, kalau keadaan sudah semakin sulit, semakin sukar, ternyata kita memang perlu kekuatan, dan kekuatan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Orang yang tidak punya kekuatan di masa-masa yang sukar ini pasti akan mengalami kelemahan, dan ujung-ujungnya pasti akan mengalami kekalahan. Ini yang kita tidak mau sebagai orang percaya. Jangan sampai kita menderita kekalahan. Kekalahan apa, Saudara? Kekalahan kehidupan. Jangan sampai kita mengalami kelemahan. Kita harus tetap menang, Saudara, di dalam segala perkara. Ya, goyangan mungkin, goncangan yang terjadi di dalam dunia ini semakin hari akan semakin sering terjadi. Ya, kita tidak tahu kapan persisnya bisa terjadi, tetapi saya mau kasih tahu kepada Saudara, goncangan yang terjadi memang tujuannya supaya setiap kita ini menjadi lemah, Saudara. Guncangan yang terjadi itu membuat kita ini tujuannya supaya kita mengalami kekalahan. Nah, dan ujung-ujungnya memang ingin menghancurkan kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita, kalau kita adalah orang-orang percaya yang tentunya berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Kita ini punya kekuatan, Saudara. Dan kekuatan itu tentunya adalah kekuatan Tuhan. Nah, Saudara, kalau Saudara bertanya jika saat ini Saudara merasa kalah mungkin di dalam kehidupan ini. Saudara sudah merasa terpuruk mungkin. Sudah kalah Pak, aku Pak. Sudah terpuruk. Nah, bagaimana sikap yang harus kita ambil sebagai hamba Tuhan? Saya mau katakan dengan tegas, belum terlambat, Saudara. Kalau Saudara saat ini merasa sudah mengalami kekalahan atau mungkin sudah mengalami keterpurukan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan belum terlambat, dan di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Semuanya itu pasti bisa diperbaiki, tetapi ada langkah yang memang harus kita ambil. Kita harus mengambil langkah, yaitu benar-benar percaya dan benar-benar menjadi orang percaya. Dan kita ngerti kepada siapa kita percaya. Tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya dulu langkah kita yang kita harus lakukan. Ketika kita terpuruk, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, di dalam tekanan gitu, Saudara, lakukan dulu pertama, percaya dulu kepada Tuhan. Percaya dulu kepada Tuhan. Nah, ketika Saudara percaya, Saudara katakan bahwa aku butuh Tuhan, kekuatan yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Ingat Saudara, sebagai orang percaya harus benar-benar punya kekuatan yang kita punyai, dan kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan. Ini yang harus kita punya, Saudara. Nah, tentunya memang banyak proses yang terjadi dan harus kita jalani dan lakukan di dalam hidup ini. Proses kehidupan itu akan terus terjadi, Saudara. Kita tidak bisa menolak. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya, tetap ada proses yang harus kita jalani. Dan proses itu setiap hari terjadi. Proses itu setiap hari terjadi di dalam hidup kita. Ingat Saudara, setiap hari terjadi. Karena proses kehidupan ini terjadi setiap hari, maka kita ini juga harus, Saudara, punya kekuatan Tuhan setiap hari juga di dalam hidup kita. Kita harus punya kekuatan Tuhan
yang kita harus pergunakan juga setiap hari, supaya ketika kita melalui proses demi proses, kita tetap mengalami kekuatan, kita tetap kuat, kita tetap bertahan, bahkan kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, harus ada di dalam setiap kita, dan saya mau katakan wajib ini kita harus lakukan setiap hari jika kita ingin kekuatan Tuhan. Jadi saya mau ingatkan kepada saudara, apapun yang terjadi, tekanan, himpitan, memang kita sebagai orang percaya itu punya kekuatan sesungguhnya. Dan kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan. Itu kekuatan yang bukan, tadi saya katakan, bukan dilihat secara fisik dari hidup kita, tetapi kekuatan yang ada dari dalam hidup kita. Kekuatan yang timbul dari dalam hidup kita. Nah, kekuatan inilah yang memampukan setiap kita berjalan, melangkah di dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Nggak semakin baik memang, tapi kalau kita punya kekuatan daripada Tuhan, saya percaya kehidupan kita semakin hari akan semakin baik. Kekuatan ini yang harus kita punyai. Nah, sekarang kita mau lebih dalam lagi, kita mau mengenal apa sih itu yang namanya kekuatan Tuhan. Ya, apa sih itu yang dinamakan kekuatan Tuhan? Karena ada dua hal, saudara, yang harus kita ketahui ketika kita ingin mempunyai kekuatan Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu, harus mengenal dan memahami Tuhan dengan benar. Ini yang pertama, saudara. Ketika kita ingin mempunyai kekuatan Tuhan, yaitu kekuatan yang ada di dalam diri kita, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengenal dan memahami Tuhan dengan benar. Ini yang pertama yang harus kita kerjakan. Kita lihat di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Ini yang pertama yang kita harus lakukan, saudara. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku ini huruf besar berarti Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan buat setiap kita, jangan bermegah karena kita ini menganggap diri kita bijaksana. Jangan bermegah karena kita menganggap kita ini punya kekuatan. Jangan bermegah karena kita punya kekayaan, dan sumbernya itu dari diri kita, saudara. Firman Tuhan mengingatkan dengan tegas, manusia yang bermegah karena kekuatan daripada manusia itu sendiri, sesungguhnya adalah manusia yang sombong. Kita sudah berkali-kali mengerti, saudara, kalau kekuatan kita ini sesungguhnya sangat-sangatlah terbatas. Ketika dulu kita mengandalkan kekuatan kita, ujung-ujungnya kita mengalami kekalahan. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita, janganlah kita bermegah karena kekuatan kita. Karena kalau kita bermegah atau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita adalah menjadi manusia-manusia yang sombong. Sebab manusia yang bermegah karena manusia itu sebetulnya adalah manusia yang merasa, saudara. Kan dikatakan merasa, ya, merasa apa, saudara? Merasa bijak, merasa kuat, dan merasa kaya. Nah, manusia yang merasa ini adalah manusia yang cenderung sangat pasti menjadi manusia yang sombong. Oleh sebab itu, dijauhkanlah oleh Tuhan dari antara kita. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita, itulah yang kita pergunakan, saudara. Karena hikmat itu datangnya daripada Tuhan, kekuatan itu juga datangnya daripada Tuhan. Dari dalam hidup kita itu keluar satu kekuatan yang dahsyat. Dan itu yang kita perlukan di dalam kita mengarungi kehidupan ini.
Ya, saya ingatkan hati-hati saudara, kalau sudah merasa bijak, kuat, kaya, itu sekali lagi saya mau katakan ciri-ciri kesombongan. Kita harus jauhkan di dalam hidup kita. Dan saya mau ingatkan, Allah sangat membenci orang yang sombong. Dia sangat membenci orang yang sombong, karena kesombongan itu bisa menghambat, bahkan menghilangkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan ini kita perlukan sungguh-sungguh. Kalau kita punya sifat sikap yang sombong, maka kekuatan Tuhan ini bisa hilang di dalam diri kita. Nah, saudara, sebagai orang-orang yang sombong itu akan merasa pasti tidak perlu Tuhan. Orang yang sombong itu pasti merasa bahwa dia itu mengenali dirinya sendiri, tidak mengenali Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau kita mau kekuatan Tuhan, harus kita memahami dan mengenali Tuhan. Tetapi manusia-manusia yang sombong itu pasti akan mengalami yang namanya kehilangan kekuatan daripada Tuhan. Ya, dan manusia-manusia yang sombong ini sebetulnya saya katakan adalah manusia yang tidak mengenali dirinya sendiri, saudara. Nah, coba aja saudara kalau lihat orang bertengkar, kadang-kadang kan gitu, ya kan? Kalau sudah ngamuk gitu, yang ngomong, kamu gak kenal saya ya, kamu gak tahu saya ya. Nah, dirinya sendiri aja dia gak kenal, saudara. Kenapa mesti dikenalkan dengan orang lain? Orang kalau sudah ngamuk seolah-olah dirinya itu harus diutamakan, diagung-agungkan, bahkan kadang dia tidak mengenali dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya, saudara. Orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang akan mengalami kekalahan di dalam hidupnya. Orang sombong ini mengalami kekalahan dalam hidupnya. Nah, orang yang tidak memperdulikan kekuatan Allah, tetapi justru mengenalkan kekuatan diri sendiri, itu adalah orang-orang yang sombong. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita sama-sama tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada saudara. Tuhanlah yang menuntun hidup saudara. Oleh sebab itu jangan merasa bahwa kekuatan itu datangnya dari saudara, tetapi kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-35 sampai 36 kita akan baca, saudara. Mazmur 37 ayat 35 sampai 36. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Ini ditulis di dalam kitab Mazmur. Bagaimana orang yang sombong itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, memang kelihatannya tumbuh subur, saudara. Kelihatannya luar biasa diberkati. Bahkan berkatnya itu mungkin berlimpah-limpah. Tetapi ternyata ada batas waktunya. Di dalam ayat yang ketiga mengatakan, ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Banyak kejadian yang terjadi, orang-orang yang sombong. Ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia bertindak semaunya sendiri, langsung hilang lenyap. Kan gitu, saudara ya? Saudara lihat kan kasus terakhir ini, merasa sombong, merasa punya kekuatan dari dirinya sendiri, dia melakukan tindakan yang luar biasa. Nah, ketika dia melakukan tindakan itu, dia terjebur di situ dan hilanglah, lenyap, tidak berbekas. Ini yang harus kita hati-hati sebagai orang percaya. Jangan sombong, karena sombong itu adalah orang-orang yang menolak kekuatan yang daripada Tuhan. Saya katakan ini adalah orang-orang yang bodoh, saudara. Dan saya mengatakan ini ngeri sekali kalau Tuhan sudah menyatakan di dalam firman-Nya. Ya, kelihatannya kuat, gagah, tetapi akhirnya lenyap dan sudah tidak berbekas lagi. Ini hati-hati, saudara. Orang-orang yang seperti ini yang harus kita ingatkan supaya jangan sombong. Nah, saudara, mengenal dan memahami Tuhan dengan benar itu memang sangat penting di dalam hidup kita. Pada saat kita mengenal dan memahami Tuhan dan dengan benar-benar, maka kita akan memiliki kekuatan yang lebih dan yang muncul dari dalam diri kita.
Sehingga secara otomatis kita ini menjadi kuat dalam menghadapi banyak hal dalam hidup kita. Perlu kita kekuatan yang daripada Tuhan ini, saudara. Kekuatan inilah yang menjadi kekuatan setiap orang percaya. Hosea 6 ayat ketiga juga mengajarkan kepada setiap kita. Kita baca, saudara. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di dalam kitab Hosea ini mengatakan bahwa kita ini harus sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan itu memang diperlukan usaha, saudara. Kita harus berusaha mengenal Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara kabar baiknya. Ternyata Tuhan itu juga ingin lebih mengenal saudara. Dia ingin lebih mengenal dan mengerti saudara. Oleh sebab itu ketika kita mencari dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu seperti gayung bersambut. Dan saya percaya kita pasti dapat mengenal dan mengerti akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ada dua arah saling bersambut. Makanya Hosea dengan ilham Roh Kudus sangat yakin bila mana manusia dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan pasti muncul seperti fajar. Bahkan Tuhan akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, cara yang pertama supaya kita dapat kekuatan Tuhan, maka kita harus mengenal dan memahami Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan ini loh saudara yang kita harus lakukan. Pengenalan kita dengan Tuhan ini loh yang harus kita kerjakan. Kita mengenal Tuhan ini adalah karena kita ini memang butuh Tuhan, saudara. Jangan mengenal akan mujizatnya, saudara. Jangan mengenal akan pertolongannya, tapi kenallah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab dialah yang memang menjadi sumber dari segala sumber yang kita perlukan. Dan sumber kekuatan kita. Orang percaya mengenal dan memahami Tuhan dengan benar. Sekali lagi saya ingatkan, ketika mengalami persoalan, ketika mengalami masalah, pasti paham. Yang keluar dari mulutnya adalah janji-janji Tuhan. Kalau ada masalah yang terjadi, yang keluar itu pasti janji-janji Tuhan. Bukan ngersulo gitu saudara. Tapi ketika ada masalah, orang yang punya kekuatan Tuhan, pasti ketika ada masalah yang keluar dari mulutnya, itu adalah janji Tuhan. Contoh saudara, sekarang saya mau kasih tahu. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang 13. Ketika kita ada masalah, perkatakan ini saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 13. Orang yang percaya kalau mau mengandalkan kekuatan Tuhan, pasti akan keluar ini saudara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, gitu saudara. Jadi kalau saudara ada persoalan, ada masalah, jangan aduh wes gak mampu aku sudah bisa aku sudah kalah aku. Jangan saudara. Ketika ada persoalan, ada masalah, orang yang punya kekuatan daripada Tuhan, yang keluar pasti firman Tuhan. Dia akan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini orang percaya saudara. Ketika dia memperkatakan itu, kekuatan ini timbul saudara pasti. Karena dia mengerti bahwa segala perkara itu pasti dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Ada lagi mungkin di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kalau kita ada masalah, kita ada persoalan, ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 akan muncul ini saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa saudara?
kamu dapat menanggungnya. Ini kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang butuh kekuatan Tuhan, pasti ketika kita mempunyai kekuatan itu dalam diri kita, ketika ada persoalan, ada masalah, ini yang keluar adalah firman Tuhan. Sikap yang tetap keluar dalam hidup kita adalah sikap yang tenang, dan yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Ini kekuatan yang harus kita ketahui, saudara. Ya, jadi itu yang pertama, ketika kita mau mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, mengenal dan mengerti akan Dia dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua yang kita lihat, saudara, cara kedua untuk memiliki kekuatan daripada Tuhan. Jadi yang pertama tadi mengenal dan memahami Tuhan. Sekarang yang kedua adalah mengenal diri sendiri dengan benar, saudara. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Kita ini seringkali menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa mengenal diri sendiri dengan benar. Oleh sebab itu kita mau belajar, saudara ya. Kita ternyata juga harus mengenali diri sendiri dengan benar agar bisa memiliki kekuatan Tuhan. Kita harus mengenali diri sendiri dengan benar. Nah, kenapa saudara kok harus mengenal diri sendiri? Sebab saya mau kasih tahu saudara, diri sendiri ini memang bisa menjadi sumber kelemahan dari hidup kita. Hidup kita, diri kita ini bisa menjadi sumber kelemahan buat diri kita. Oleh sebab itu kita harus mengenal diri kita sendiri, saudara. Mengenal diri sendiri itu dengan benar itu bukan dari kata orang, bukan dari kata tetangga, saudara. Kita mengenal diri sendiri itu haruslah yang menjadi standar itu adalah kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Kita harus mengenali diri sendiri dari Alkitab. Jadi jangan kata orang. Kalau kata orang ngomong, wah aku sudah baik kok, itu orang itu sudah mengatakan aku baik. Aku sudah benar kok, itu orang itu sudah mengatakan aku benar. Jangan itu yang jadi standar, saudara. Sebab standar kita ketika kita mau mengenal diri kita sendiri dengan benar itu harus dari kata Tuhan. Dari kata Tuhan kita baru mengerti benar enggak kita. Kita bisa mengenali enggak diri kita ini dengan sungguh-sungguh. Sebab standar kebenaran diri dari orang percaya memang haruslah Alkitab atau kebenaran firman Tuhan, bukan kata orang. Orang lain mengatakan, wah itu baik, itu luar biasa baiknya, itu dermawan, itu suka memberkati, itu bukan itu standar kebaikannya, saudara. Standar yang harus kita tahu, standar kebenaran yang harus kita mengerti adalah Alkitab atau firman Tuhan. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5 mengatakan seperti ini, saudara. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Kita lihat, saudara ya. 2 Korintus 13 ayat ke-5 mengatakan seperti ini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kita sebagai orang-orang percaya harus mengenali diri sendiri dengan benar. Dan yang kita pakai standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan kepada saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang bisa mengenali diri sendiri dengan baik, tentunya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Ya, contoh saya mau kasih tahu. Ketika disakiti, ya, ketika kita mencari kebenaran dari orang lain, mungkin kita akan mengatakan, orang lain mungkin akan mengatakan, nah, kamu sudah disakiti berkali-kali ya, kalau kamu membalas ya pantas, kan gitu. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan mengatakan, kalau engkau disakiti, ya haruslah kamu mengampuni. Kan gitu, saudara, kebenaran firman Tuhan. Jadi standar kebenarannya begitu, saudara, berbeda. Ya, kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-17, saudara. Roma 12 ayat 17. Ini standar yang dipunyai oleh Alkitab ketika kita disakiti oleh orang lain. Kita lihat dalam Roma 12 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini adalah cara kita untuk mengenali diri sendiri dengan memakai Alkitab. Kalau kita disakiti, sudahkah kita tidak membalas atau kita malah membalas kejahatan dengan kejahatan? Kalau kita mengenali diri sendiri dengan kata orang atau dengan diri kita sendiri, maka akan keluar seperti ini, saudara. Kamu sudah disakiti, layak kamu membalas. Itu kata orang. Tetapi kalau kata Alkitab, ya kamu harus tidak boleh membalas. Bahkan kejahatan haruslah kamu balas dengan kebaikan. Nah, ini standarnya, saudara. Jadi kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mau punya kekuatan daripada Tuhan, memang kita harus punya langkah yang berbeda. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita tidak punya kekuatan Tuhan, saya khawatir kita ini akan mengalami kekalahan demi kekalahan dalam hidup. Kita akan menjadi orang yang gampang frustasi. Ketika menghadapi masalah, kita sudah menyerah. Ketika kita menghadapi persoalan, kita sudah menyerah. Nah, ini yang berbahaya. Apalagi kita ini sebagai orang percaya. Tuhan katakan, jangan gampang menyerah. Sebab apa? Sebab kita punya kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengerti kekuatan ini, saudara. Setiap orang percaya punya kekuatan ini. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh melangkah dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan manusia, kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Ya, harus kita punya kekuatan daripada Tuhan. Nah, caranya untuk mendapatkan kekuatan Tuhan, haruslah kita mengenal dan memahami Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita semua haruslah menjadi orang-orang yang punya kekuatan daripada Tuhan. Supaya firman Tuhan yang mengatakan kita adalah umat-umat pemenang akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Kita bukan sekedar mengenal ataupun cuma kita ini mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi sesungguhnya kita ini mau mengenal dan memahami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang membuat setiap kita ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, beban persoalan apapun yang menekan hidup kita, ketika kita punya kekuatan Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapinya. Bahkan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan pernah turun atau jangan pernah mengalami frustasi, ya saudara. Jangan sampai kita ini mengalami penurunan di dalam kehidupan kita ketika kita ini menghadapi persoalan masalah. Tetaplah kita berjalan terus dan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kita pasti tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan selalu ikut ambil bagian di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam setiap hidup saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita melangkah dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita mau benar-benar mengandalkan kekuatan bukan dari kekuatan diri kita, tetapi kekuatan Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan, yang tidak kita lihat secara fisik, tetapi yang timbul dari dalam hidup kita. Ini yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Ya, pergunakan itu. Oleh sebab itu kita harus mengenal dan memahami Tuhan dengan benar, dan kita juga harus memahami diri kita dengan baik supaya kita benar-benar melangkah di dalam standar orang percaya yang adalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita benar-benar melangkah dengan sungguh-sungguh, memahami dengan sungguh-sungguh, dan berusaha terus untuk bisa mengenal dan memahami Tuhan. Ya, kita akan tahu kalau orang lain mengatakan, wah sulit Pak untuk bisa mengenal Tuhan, karena dia tidak mengerti, ya, tidak mengerti bagaimana harus melangkah. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita punya Tuhan, itu Tuhan yang mengasihi kita. Dia pasti akan memberikan kepada setiap kita pemahaman-pemahaman kalau kita mau sungguh-sungguh
mencari Dia. Ya, firman Tuhan pagi hari ini saya tidak perpanjang, sebab firman Tuhan pagi hari ini adalah firman Tuhan yang sederhana sebetulnya, saudara. Ya, Tuhan ingin setiap kita ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak gampang kalah di dalam kehidupan yang begitu menyesakkan. Saat ini dalam keadaan apapun, Tuhan katakan, kamu perlu kekuatan daripadaku. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memakai itu. Saudara, puji nama Tuhan, kita tutup Alkitab, kita akan datang kepada Tuhan.